Hai, Assalamualaikum Sobat Kimia. Ketemu lagi dengan saya, Anissa Lailatul Azizah. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem periodik unsur. Sebelumnya, apa sih sistem periodik unsur itu? Sistem periodik merupakan suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode atau golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan yang pertama yaitu pengelompokan oleh Lavoisier. Perkembangan sistem periodik diawali pada tahun 1789 oleh Anthony Lavoisier. Pada tahun ini, Anthony berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, misalnya gas, tanah, logam, dan non-logam. Pengelompokan yang kedua yaitu oleh Dobereiner. Pada tahun 1817, ilmuwan asal Jerman yaitu Dobereiner berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Itulah mengapa penemuan ini dinamakan triade Dobereiner. Ketentuan dari triade ini yaitu massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur awal dan akhirnya. Pengelompokan yang selanjutnya yaitu Octave Newlands. Pada tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris yaitu John Newlands berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan sifat inilah kemudian disebut dengan hukum Octave. Kelemahan pada pengelompokan ini yaitu hanya berlaku untuk unsur bermassa atom kecil. Pengelompokan yang selanjutnya yaitu oleh Mendeleev dan Lothar Meyer. Hukum Octave yang ditemukan oleh Newlands tadi mendorong ilmuwan asal Rusia dan Jerman yaitu Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer untuk meneliti kembali hubungan massa atom dan sifat kimia unsur. Penelitian keduanya fokus pada besaran yang berbeda. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat kimia, sementara Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik. Pernyataan ini dikenal dengan hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan lajur tegak yang disebut golongan dan lajur mendatar yang disebut dengan periode. Perkembangan yang selanjutnya yaitu tabel periodik modern, di mana pada tahun 1914 Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan nomor massanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas olehnya. Tabel periodik unsur ini terdiri dari 2 lajur, yaitu periode lajur mendatar dan golongan lajur tegak. Nah, tabel periodik ini yang kalian gunakan dalam pembelajaran kimia.
Pada tabel periodik unsur terdapat dua lajur, yaitu periode dan golongan. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi oleh elektron. Artinya, nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Jumlah periode yang ada pada tabel periodik unsur sebagai berikut. Periode yang pertama termasuk periode pendek karena memiliki 2 unsur. Periode kedua dan ketiga termasuk periode pendek karena memuat 8 unsur. Periode keempat dan 5 termasuk periode panjang karena berisi 18 unsur. Periode ke-6 termasuk periode sangat panjang karena berisi 32 unsur. Sedangkan periode 7 termasuk periode belum lengkap karena belum semuanya ditemukan. Selanjutnya yaitu golongan. Golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jumlah golongan yang ada pada tabel periodik unsur yaitu ada 8. Kedelapan golongan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama terletak pada golongan A atau golongan 1A sampai golongan 8A, atau juga sekarang disebut golongan 1, 2, dan golongan 13 sampai 18. Lalu golongan yang kedua yaitu golongan transisi atau yang terletak pada golongan B, atau pada tabel periodik modern yang sekarang kita jumpai terletak pada golongan ketiga sampai golongan ke-12. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur antara lain yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektron negativitas. Sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak inti atom dengan elektron terluarnya. Lalu bagaimana cara mengukur jari-jari atom? Dapat dilihat pada gambar berikut. Cara mencari jari-jari atom yaitu dengan cara mengukur setengah jarak antara 2 inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Kecenderungan jari-jari atom yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atomnya semakin banyak. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil karena semakin ke kanan muatan inti atom semakin banyak, akan tetapi jumlah kulitnya tetap. Kecenderungan yang selanjutnya yaitu jari-jari ion positif atau kation lebih kecil dari atom netralnya. Sedangkan jari-jari ion negatif atau anion lebih besar dari atom netralnya. Sifat periodik unsur yang selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi minimum atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atomnya dalam wujud gas. Nah, apakah harus dalam wujud gas? Ada yang tahu? Ya, energi ionisasi harus dalam wujud gas. Mengapa? Karena atom yang berwujud gas itu tidak terpengaruh oleh atom tetangganya atau sukar bereaksi. Karena elektron yang akan dilepas untuk kedua kalinya akan lebih dekat dengan inti atom, sehingga untuk melepaskan elektron akan membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, energi ionisasi memiliki kecenderungan yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil karena jari-jari atom semakin bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasinya berkurang. Dalam satu periode
dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin kuat karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin kuat dan energi ionisasinya bertambah. Namun, kecenderungan ini tidak berlaku pada periode ketiga, yaitu Mg, Al, P, dan S. Sifat yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan atom untuk menarik sebuah elektron. Afinitas elektron ini memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil, maka afinitas elektronnya juga semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga afinitas elektronnya juga semakin besar. Sifat yang selanjutnya yaitu elektronegativitas. Keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau kemampuan relatif sebuah atom untuk menarik elektron dalam bentuk ikatan kimia. Semakin besar keelektronegativitas, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitasnya cenderung berkurang, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya cenderung bertambah. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai sistem periodik unsur. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.